Selamat datang di Retas atau review laptop bekas berkualitas. Tapi cuma nama segmennya aja yang berkualitas. Karena di episode kali ini saya ketipu beli laptop gaming yang awalnya saya kira ya murah ya, harga 6 juta. Tapi ternyata setelah sampai dan saya cek-cek, cuma tampilannya aja yang laptop gaming. Nanti saya ceritain. Jadi perkenalkan, ini adalah Asus ROG GL552VX. Pada zamannya ini termasuk laptop gaming paling larisnya Asus. Karena dari segi harga, dia nggak terlalu mahal pada waktu itu. Jadi laptop ini itu keluaran tahun 2016. Dulu harganya dibanderol dengan harga sekitar 14 jutaan. Ya kalau harga sekarang itu laptop gaming ya harga-harga yang masih entry level lah. Kalau Asus ya Asus TUF, kalau Lenovo ya LOK, kalau HP ya Omen, kalau Acer ya Acer Nitro. Kenapa dia best seller? Karena pada waktu itu ya dia termasuk laptop gaming dari Intel yang paling kenceng. Dia pakai Intel Core i7 tapi generasi ke-7, 7700HQ. Udah seri H ya, yang berarti high performance. Tapi kalau dibandingkan dengan laptop yang sekarang harga 6 jutaan yang baru, wah, perkembangan teknologi itu ternyata pesat banget. Karena kalau kita punya uang 6 juta, kita belikan laptop baru yang sekarang, terus kita bandingkan dengan laptop gaming zaman dulu yang bobotnya, wah gila, ini tebel dan juga berat banget. Spek laptop 6 jutaan yang sekarang itu udah bisa nyalip laptop gaming 2016. Nanti juga akan kita bandingkan gimana perkembangan pesatnya laptop gaming Intel. Jadi nanti kita bakalan bandingkan juga dengan Intel Core i7 keluaran terbaru. Jadi kita bisa tahu tuh, 8 tahun perkembangannya laptop gaming dari Intel itu sekenceng apa. Jadi laptop gaming ROG ini banyak dicari sama orang-orang. Dulu mindset orang-orang beli laptop itu nggak kayak sekarang ya. Sekarang itu makin tipis, makin kenceng, makin baik. Nah kalau dulu makin gede itu kayak makin wah gitu. Kalau makin gede berarti performanya makin kenceng dan dia makin mahal. Kalau sekarang kebalikannya, karena orang-orang nggak mau bawa laptop yang berat. Jadi semakin tipis laptop gaming, semakin kenceng laptop gaming itu yang paling dicari. Kalau sekarang, kalau dulu beda. Wah kalau tampilannya kayak gini, sangar, gede. Wah itu udah pasti mindsetnya dulu berarti itu laptop gaming yang kenceng. Nah sekarang saya ceritain kenapa saya bisa ketipu beli laptop gaming ini. Karena ya saya lihat di beberapa e-commerce banyak yang jual harganya 6,8, 6,5 dan akhirnya saya dapat di harga 5,5 setelah pernegoan yang agak sulit. Ya saya kira saya bakalan dapat episode retas yang bagus nih karena harga pasarannya 6 juta saya dapat 5.500.000. Tapi ternyata setelah datang ada banyak masalah. Masalah yang pertama, backlit keyboardnya ini mati. Ya namanya laptop gaming kalau nggak ada backlit keyboardnya itu kan kayak gimana gitu ya. Tapi semua keyboardnya ini normal jadi ya oke lah nggak apa-apa. Karena ya keyboardnya masih berfungsi dengan baik. Tapi ketika saya coba untuk install beberapa aplikasi, akhirnya saya menemukan masalah baru lagi. Yaitu VGA-nya itu nggak kedetek. Jadi secara spesifikasi si ROG GL552VX ini punya dua VGA ya. Yang satunya IGP bawaan dari Intel yaitu Intel HD Graphics 630 sama Nvidia GTX 950M. M itu berarti mobile, memang VGA yang digunakan untuk laptop. Nah sekarang untuk VGA sendiri aja udah hampir mau masuk ke generasi 5000. Jadi 5090, 5070. Jadi ini sebenarnya udah usang banget sih. Udah usang, VGA-nya juga nggak kedetek. Dan kemarin saya telepon teknisi saya kalau benerin ini kira-kira berapa. Dan harganya 2 juta. Jadi 5,5 tambah 2 juta berapa tuh? 7,5. Dan saya rasa udah nggak worth it untuk laptop gaming tahun 2016 di harga 7,5. Karena kalau kita cari laptop baru sekarang dengan harga 8 juta itu juga udah dapat yang bagus. Contohnya ada Acer Aspire 5 yang dia pakai Intel Core i5 generasi ke-11. VGA-nya pakai Nvidia MX 450 yang ya udah pasti lebih kenceng dibandingkan Nvidia GTX 950. Ya memang sih ini saya belinya online. Sebenarnya kalau beli online itu enaknya kalau misalkan saya belum konfirmasi produk itu uang saya masih bisa balik. Tapi ternyata di bagian deskripsi sellernya itu ada tulisan ya beli putus. Intinya nggak ada garansi sama sekali. Nah kemarin ketika saya ajukan banding, saya yang kalah. Ya mungkin saya luput di deskripsi itu sih. Tapi nggak apa-apa lah, ini buat mengedukasi kalian juga untuk berhati-hati beli laptop online. Jangan sampai ada deskripsi kayak gitu dan jangan pernah konfirmasi apapun ketika kalian belum cek barangnya. Karena kalau kita ajukan banding, kita masih bisa dapat uang kita balik. Ya rugi, paling rugi ongkir kita balikin ke sana lah daripada rugi berjuta-juta. Mending kan rugi balikin ongkir aja. Tapi sekarang saya mau berandai-andai dulu. Jadi kalau misalkan kita punya uang 15 juta di tahun 2024, kita bakalan dapat laptop gaming kayak apa sih kalau
kalau kita bandingkan dengan harga barunya si ROG GL552 VX pada tahun 2016. Kalau saya lihat di beberapa e-commerce, kita bisa dapat kayak Acer Nitro 15 yang pakai Intel Core i7 12700H, generasi ke-12. Terus ada MSI GF63 yang pakai Intel Core i7 12650H. Terus juga ada Lenovo Elohi 15AP-H8 yang pakai Ryzen 5 7640HS. Nanti bakalan kita bandingkan performa laptop yang pakai Intel Core i7 generasi ke-12 sama generasi ke-7 si punyanya ROG nih. Jadi saya pengen tahu juga sebenarnya seberapa pesat perkembangan teknologinya Intel dari tahun 2016 ke 2024. Dan dengan harga 5,5 ya kita anggap aja 6 juta lah ya. Apakah kita layak untuk beli laptop bekas ini, nanti juga akan kita bandingkan. Dan kalau kalian punya uang 6 juta, kalian tuh bakalan dapat laptop itu ada Lenovo IdeaPad Slim 3i 14i A7, terus juga ada Asus VivoBook Go, ada Infinix InBook X2 dan seterusnya. Yang notabene di harga segitu kita udah dapat laptop yang spare partnya itu generasi baru, teknologi baru juga, terus juga bisa buat gaming juga. Oke, sekarang langsung aja kita coba lihat perbandingan performa prosesor terbaru sama prosesor yang 2016. Tapi sebelum itu saya mau bacakan dulu konfigurasinya ya, karena ya perbedaan RAM sama storage itu juga ngaruh ke performa. Untuk RAM-nya yang saya dapat ini bukan RAM 8GB tapi cuma 4GB. Dan dia sekarang pakai Windows 11. Bayangin 4GB untuk Windows 11 itu udah kurang banget, jadi ya saya harus upgrade lagi. RAM-nya sekarang itu DDR4 2400MHz. Terus untuk storage-nya, ini juga storage yang tipis banget untuk sebuah laptop gaming. Ini storage-nya cuma 128GB, terus kecepatannya pun juga sekitar 500 Mbps. Jadi storage yang kalau dimasukkan di laptop gaming sekarang paling cuma bisa nginstal beberapa game aja ya untuk 128GB. Jadi sebenarnya kalau kalian tanya apakah worth it untuk beli laptop gaming GL552 VX di harga 6 juta, gak usah dikesimpulan lah, saya jawab sekarang gak worth it. Karena kalau kita lihat di Cinebench R23-nya aja ya, untuk multicore dia dapat skornya itu awalnya 4.300 poin, terus akhirnya turun di kisaran 3.500 poin. Single core-nya di 949. Nah, kita udah pernah ngebahas Lenovo Eloki yang pakai Intel Core i7 12700H. Dan kalau kita bandingkan dengan Lenovo Eloki yang pakai Intel Core i7 12700H, multicore-nya si Eloki itu bisa dapat 12.400-an poin untuk multicore-nya. Jadi bayangin 4.000 ke 12.000 itu performanya udah 3 kali lipat lebih kenceng. Kalau harganya 15 juta, tapi kan ini harganya 6 juta ya secondnya. Dan kalau kita bandingkan dengan laptop bekas yang 6 juta sekarang, contohnya kayak Axio Hype 7 atau kalian tambahin dikit bisa dapat Advan Wokpo 699 harganya. Dan kalau kita bandingkan dengan Axio Hype 7 aja, performa Cinebench R23-nya, Hype 7 itu awalnya bisa dapat 8.900 poin, terus sisanya stabil di kisaran 7.900 poin. Single core di 1.249 poin. Jadi performanya udah 2 kali lipat lebih kenceng Axio Hype 7 ketimbang ROG GL552 VX. Jadi dari situ aja udah pasti mending beli laptop yang baru. Dan karena laptop ini minusnya VGA-nya nggak di-tag, mati harus di-reball. Jadi kalau kita bandingkan untuk Premiere Pro aja si Intel Core i7 7700H ini, untuk Premiere 4K itu dia rendernya di 32 menit 44 detik. Sementara Axio cuma 13 menit 30 detik. Untuk render Full HD aja si ROG ini butuh waktu 20 menit 25 detik. Untuk Blender CPU dia butuh waktunya itu 10 menit 35 detik. Dan untuk GPU-nya, ya GPU-nya masih ada tapi pakai IGP ya. Jadi kalau kalian tanya kok bisa nyala nggak ada GPU-nya, karena masih ada support backup GPU yang bawaannya prosesor Intel, yaitu Intel Graphics HD630-nya tadi. Dan kalau digunakan untuk CPU render, waktunya itu 12 menit 35 detik. Lama banget. Terus kalau kita gunakan untuk gaming si Core i7 7700H ini, ya kita sebenarnya tesnya bisa untuk game-game yang CPU base ya, yang bukan GPU kayak Dota contohnya. Dota di resolusi Full HD, grafik fastest, average FPS dia itu cuma dapat sekitar 24. Dota aja udah nggak playable. Valorant sih masih oke ya dengan average 35, maksimum FPS-nya 45, tapi drop-dropnya itu kadang bisa sampai nge-lag banget, sampai 5 FPS. Jadi ini laptop gaming yang kalau digunakan untuk main gaming sekarang nggak bisa. Valorant aja nggak kuat, ini kita coba juga di Genshin Impact dengan settingan lowest Full HD, average FPS dia dapatnya 18, terus maksimum 23, dropnya bisa sampai 15. Sekali lagi, ini laptop gaming secara tampilan aja, tapi kalau digunakan untuk gaming nggak kuat. Tapi kalau digunakan untuk kegiatan office ya masih kuat sih. Contohnya kayak kita coba di PowerPoint 150 slide kita ekspor ke PDF, itu dia cuma butuh waktu 13 detik. Excel dengan randomized data large yang gede banget itu di 90,89 detik ya, masih oke lah. Tapi nggak sesuai aja sama tampilannya yang bulky, bongsor, logo Illuminati-nya ROG, terus di sininya juga ini kan GL552 VX yang best seller banget. Tapi untuk kebutuhan sekarang
mending jangan deh. Karena kalau kalian maksain cuma pengen tampilan laptop gaming dengan harga 6 jutaan pasarannya sekarang, coba aja ya. Wah, ini secara tampilan sih oke, G552VX ini. Jadi ciri khasnya ROG sama logo Asusnya masih kelihatan. Tapi kalau saya disuruh bawa laptop ini, males sih. Karena ini tebel, hampir 2 cm lebih ketebalannya, terus bobotnya juga di atas 2,5 kg. Tapi dengan bongsornya dia sekarang, kalau kita kasih aplikasi-aplikasi 2024, dia nggak kuat. Ya kalau kita tes untuk stability-nya sih oke ya. Dengan time space stress test dia hampir lolos lah dengan skor 97,4%. Fire strike-nya itu cuma 360, time span-nya cuma di 807. Karena memang untuk GTX 950-nya nggak bisa kedetek, jadi pakai Intel HD grafiknya aja. Untuk suhu temperaturnya ketika kita coba main game stress test tadi kita ajar habis-habisan, tertingginya itu cuma di 38,3 derajat Celcius. WASD-nya, tombol yang sering biasanya kita main game, itu di 37,9 derajat Celcius. Masih dingin sebenarnya, karena ya laptop sebongsor ini airflow-nya kalau nggak dingin sih ya kebangetan ya. Dan karena dia laptop gaming yang jadul lama, jadi di bagian slide-nya sini, nah itu masih ada power DVD-nya kayak gini, yang ya karena sekarang udah zaman serba digital ya, jadi untuk DVD kayak gini kebanyakan sih dari kita udah nggak perlu. Kalau untuk tampilan desain sih sebenarnya masih oke lah ya. Untuk tampilan gamingnya masih terlihat gaming dengan beberapa aksen merah di beberapa keyboard, terus di bagian bawahnya ini juga logo Intelnya masih kebaca, dan pemakaiannya sih tanda-tanda pemakaiannya masih tipis banget, atau mungkin dibersihin dulu sama dia ya. Karena di bagian bawahnya juga kayak masih oke, semuanya oke. Tapi saya ngangkat bentar aja. Brah! Frame-nya juga kalau kita lihat dia tebel banget ya, nggak cocok kalau digunakan di 2024. Jadi laptop ini 15,6 inch, tapi kayak laptop 17 inch sekarang, karena gede banget. Untuk layarnya dia juga resolusinya masih Full HD, dan nanti tolong editor di zoom ya. Jadi di sini tuh ada kayak bagian dead pixel yang ya sebenarnya nggak begitu mengganggu, tapi ya udah berumur aja. Tapi laptop ini nanti bakalan saya jual lagi, link pembeliannya akan saya taruh di kolom deskripsi. Yang pasti saya jual harga jauh lebih murah sih ya. Ya harganya nanti bakalan sama dengan harga-harga Zyrex lah ya. Tapi nanti berapa, saya pikir dulu kerugian yang bisa saya terima berapa. Tapi intinya kesimpulannya dengan harga 6 juta, kalau kalian cuma pengen gaya-gayaan, pengen punya laptop gaming, saya saran sih jangan ya. Di 6 juta itu ada banyak barang bagus kayak Axio Hype 7, Axio Z3, terus juga Advan Work Pro, Work Plus, itu kalian bisa coba lihat-lihat di situ. Dan dengan harga 6 juta, kalau kalian beruntung kalian juga bisa dapetin harga laptop Intel Core i3 generasi ke-11 atau bahkan ke-12. Tapi pastiin garansinya itu bukan garansi distributor ya. Karena kalau kalian beli garansi distributor, kalau ada apa-apa ya biasanya mereka nggak mau tanggung jawab. Jadi pastiin aja beli yang resmi, karena laptop itu jangka waktunya bukan setahun 2 tahun, bisa sampai 3 tahun. Jadi kalau ada apa-apa kalian bisa merasa aman gitu. Kalian bisa bawa ke service centernya atau klaim lewat online juga bisa. Intinya si Asus ROG G552VX ini buat siapa? Kalau menurut saya sih buat orang yang ketipu kayak saya gitu lah. Jadi kalau kalian beli G552VX dengan harga 6 juta pakai VGA pun menurut saya udah nggak worth it. Kalau dapatnya masih harga 4 juta masih oke lah. Tapi saran saya sih kalau memang butuh laptop dengan performa kenceng, beli laptop baru aja. Karena laptop baru sekarang prosesornya walaupun seri U nggak seri H kayak gini, tapi performanya udah kenceng-kenceng. Ini aja buktinya kalau kita sandingkan dengan Axio Hype 7, dia juga performanya masih lebih kenceng Hype 7 2 kali lipat. Jadi ya, bijak-bijak beli laptop bekas, jangan sampai ketipu kayak saya. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.